Pagi, Pak. Ya, selamat pagi semua. Pagi, Kita Pak. akan mulai ya. Saya lanjutkan materi hari ini. Kemudian kita akan diskusi tentang tugas yang kalian kerjakan ya. Oke, baik. Minggu lalu kita sudah membahas tentang synchronous counter. Hari ini kita akan membahas tentang asynchronous counter. Nah, perbedaannya seperti apa? Kita akan lihat melalui slide ini, begitu. Ya, counter itu ada dua ya, sinkronus yang dikatakan sinkronus, paralel counter itu clocknya dijadikan satu, sedangkan yang satunya adalah asinkronus atau disebut triple counter. Ya, kita akan langsung melihat. Nah, asinkronus ini dari clock nanti outputnya masuk ke clock berikutnya, demikian juga seterusnya. Nah, nanti ada bisa dipakai sebagai ini ya, frekuensi divider begitu. Kita lihat bisa juga untuk modulus 2 pangkat n counter. Kita akan lihat seperti apa. Nah, contohnya seperti ini perbedaannya ya. Kalau yang bagian atas kita bisa lihat ini adalah asinkronus, dari clock masuk ke flip-flop A, kemudian dari flip-flop A masuk ke clocknya flip-flop B, demikian juga seterusnya ya. Kita bisa, nah ini ya, kita bisa lihat dari output dari flip-flop A masuk ke clock flip-flop B dan seterusnya. Nah, kalau yang sinkron itu semua clock dijadikan satu. Bedanya seperti ini. Kalian sudah belajar yang minggu lalu untuk synchronous counter. Ini outputnya. Nah, perbedaannya jelas sekali ya. Kita akan melihat contoh secara real di rangkaian. Kita menggunakan JK flip-flop. Kalau JK-nya digabungkan dan diberikan satu, ya ini sama seperti T flip-flop diberikan satu. Nah, pada saat clock di flip-flop 0, ini diberikan clock, outputnya itu masuk ke flip-flop kedua. Mari kita ulas di sini. Clock-nya racing edge ya, tidak ada bulatannya di atas. Berarti pada saat dia racing edge, kemudian asalnya dari, ini K0 bar ya, dari 1 dia jadi 0, begitu ya. Kita lihat, kemudian pada saat ada racing edge lagi, jadi 1 lagi, 0. Ini ya. Kemudian pada racing edge lagi, 1, dan seterusnya. Nah, sumber K0 bar ini menjadi clock bagi flip-flop 1. Ketika mendapatkan clock ini, kita lihat ya, racing edge begitu. Nah, K0-nya seperti apa? Ini kebalikannya ya. Nah, sekarang yang Q1. Q1 berarti nunggu racing edge, maka dia berubah jadi 1. Nunggu racing edge lagi, dia berubah jadi 0. Demikian seterusnya. Nah, dengan rangkaian seperti ini, maka muncul, kita lihat Q0 sama Q1, 00, 01, 10, 11, dan kembali ke 00. Kita sudah membuat 2 bit ripple binary counter atau 2 bit asynchronous counter ya, dengan rangkaian yang sangat sederhana. Oke, berikutnya bagaimana kalau kita membuat 3 bit begitu? Sama persis ya. Caranya K0 bar itu masuk ke clock sebagai sumber clock berikutnya. Flip-flop 1 mempunyai Q1 bar masuk ke flip-flop 2 sebagai sumber clocknya dan seterusnya. Maka hasilnya kita lihat clock ini Q0, ini Q1, ini Q2 ya.
Kalau kita telah lebih lanjut, bisa dilihat bahwa frekuensi dari clock ya itu 2 kali dari Q0. Sedangkan frekuensi Q1 ya itu setengah dari Q0. Frekuensi Q2 setengah dari Q1 ya. Kalau ini saya tambahkan lagi berarti setengahnya lagi begitu frekuensinya. Ya, kira-kira seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, kalau ini adalah negative age ya. Kalau negative age maka kita menggunakan Q0-nya bukan Q0 bar ya. Kita bisa lihat ini clock-nya. Nah, kita lihat yang dilihat adalah negative age-nya. Maka kita menggunakan Q0-nya bukan Q0 bar. Oke. Sampai sini dulu sebelum saya lanjutkan. Ada pertanyaan? Oke, saya lanjutkan ya. Sekarang kita akan melihat beberapa minggu yang lalu kita belajar tentang pin asinkronus pin ya. Tidak butuh clock tetapi bisa langsung reset ya. Namanya pinnya bisa preset atau reset atau disebut juga clear ya. Nah, clear ini menjadi master resetnya gitu. Nah, tujuannya apa? Saya akan jelaskan melalui coret-coretan ya. Oke. Jadi kalau saya punya satu counter gitu ya. Saya punya satu counter, ini ada pin clear, kemudian ini adalah output, misalnya 4 bit. Saya pakai contoh NRP kalian ya. Kemarin tugas untuk UAS itu NRP kalian berapa digit ya? 9, Pak. 9, Pak. 9. Berarti 0 sampai 8. Betul ya? Betul, Pak. Oke. Kita lihat. 0 sampai 8. 0, 0, 0, 0 sampai 1, 0, 0, 0. Sorry, ini pulpennya agak agak ini. Satu,
Sebentar ya. Ya, kita akan mereset pada posisi 1001. Agar menghasilkan logic 1, di posisi angka 9 ini, bagaimana caranya? Nah, kita ambil A-nya sudah 1. Saya tarik 1, kemudian 0. Ini saya tarik dari B. Saya pelan-pelan ya. Saya kasih not biar 1. Kemudian C-nya 0. A-nya 1, B-nya 0, C-nya 0. Saya tarik juga, saya kasih not. Dan D-nya saya tarik juga. Ini. Kemudian saya N. Saya kasih begini. Nah, saya bisa dapatkan pada saat dia 1001, pada saat di angka ini, maka ini akan mengeluarkan logic 1. Nah, pada saat 1001. Apa yang terjadi? Kalau 1001 dia mengeluarkan logic 1, maka rangkaian ini diperintahkan untuk reset. Nah, pada saat reset, ini akan kembali ke 0, 0, 0, 0. Seperti itu. Ini adalah rangkaian aktif high. Ya. Kalau seandainya rangkaian aktif low, maka ini aktif low ya. Nah, apa yang kita tambahkan? Maka kita tambahkan jadi NAND. Ya, selesai. Ini caranya untuk membuat reset di counter kita, begitu. Ya, apakah ada pertanyaan? Oke, jelas ya. Saya akan lanjutkan. Ya, ini adalah salah satu cara untuk mereset bagaimana caranya mereset begitu. Sehingga kita bisa tambahkan satu gerbang ya. Oke, saya akan next. Nah, kita lihat bagaimana proses meresetnya. Pada saat dia ditambahkan NAND, ini aktif low ya soalnya ya. Maka dia di posisi ini B dan C 1 ya. Ini masuk di sini di clocknya, maka dia akan mereset begitu. Inputnya bisa dari ini key ya, key B sama key J ya, seperti itu. Terjadi pada saat 110 ya, ini berarti modulo 6. Ini modulo 6 ya. Caranya ada beberapa ya. Ini modulo 6, bagaimana caranya biar mereset setelah dari 6. Oke, kalau kita lihat dari 001 ini state diagramnya ya. 001 kemudian 000 ke 001 jalan terus sampai 110 kemudian 101 dia mereset. Ya, saya akan coba melihat ya. Ini clock clocknya masuk ke sini. Nah, ini kan ada A, B, C, D, E, F. Berarti berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6 bit ya. 6 bit. Kalau saya mau
saya enggak mau dulu itu ya. Saya mau di posisi 16 ya, reset. Di posisi 16 berarti ini ya, karena ini sudah banyak ya. 0 0 0 0 0 periode 1 2 3 4 5 6. Saya mau posisinya di 0 1 0. Ini kan C D E F ya. Ini diganti aja. Kalian bikin sendiri. 0 1 0 0 1. Bagaimana caranya di posisi ini dia reset? Dikasih apa? Coba ayo. Ini A N2 sampai input. F. Gimana caranya? Gimana Anthony? N2 input. Dari apa sama apa? B sama F berarti ya harusnya. Atau salah. Itu E sama A. Ini A, ini F ya. A, B, C, D, E, F. Saya mau mereset clear-nya active flow. Kalau active flow bukan pakai NaN. N, tapi pakai NaN ya. Nah, posisi mereset itu harus di 010001 ini gitu. Bagaimana caranya? Ayo Anthony, gimana? NaN 2 input disambungin ke E sama A. E sama A. Nah, sekarang kita akan ulas ya. Bagus ya. Kita akan ulas dulu. Contohnya itu ya. Saya stop share. Saya akan masukkan ke papan tulisnya. Jadi pada saat kita mendapatkan 0, 0, 0, 0, 0, 0 sampai 0, 1, 0, 0. Gini ya tadi ya. Saya lupa tadi. Oh ya benar ya. Oke. Tadi Anthony menjawab bahwa ini sama ini saya N-kan. Saya N-kan. Gini ya. Iya, Pak. Nah, ada yang pendapat lain? Ya, ayo kita bahas. Nah, sekarang begini. Kalau posisinya di sini ini, di atasnya apa ini? Ini berarti berapa? 1, 2, 4, 8, 16. Ini 17 ya. Ya, berarti 16, 15 ini ya. Ini 1, 1, 1, 1, 1, 1. Ya. Kalau 16. Nah, sekarang satu contoh ya. Kita bahas jawabannya dari Anthony tadi. Apakah dengan NaN 2 input itu bisa ke reset begitu? Ya. Nah, pada posisi dia nyampe 15, perhatikan ya. Pada posisi dia nyampe 15, angka ini sama angka ini itu sudah muncul. Ya. Berarti pada posisi ke-15 ini itu bisa reset. Tidak perlu nunggu 17 gitu. Kalau pakai NaN 2 input. Apakah ada kombinasi yang lain? Kita coba. 14, 13, 12, 11. Ya. Kombinasinya berarti yang ada ininya. Sorry.
Ini salah ini. Ini kosong. Ya. Sebentar. Saya kok jadi bingung. Ini Pak, kok 17 itu 1 16. Salah ini. 1 2 4 8 16 17. 16-nya keliru ya. Ulang ya. Gini, betul? Iya, Pak. Terus kemudian 15. Gini, betul? Iya, Pak. Oke, terus kemudian 14. Oke. 0 0 14 1 1 2 4 8 0. Saya bingung kalau mundur ya. Begitu. 14 ini berarti 8 ditambah 4. Ini salah. 8 ditambah 4, 12, 13, 14, dan seterusnya ya. Nah, ini benar berarti ya. Kita lihat kombinasinya. Ada enggak kombinasi yang ini di bagian atasnya? Gitu. Kalau kombinasi ini di bagian atasnya, saya tadi salah ya. Bagian atasnya itu enggak ada, ya. 1001 ini enggak ada. Berarti ini bisa digunakan. Gitu. Tapi kalau kombinasi yang atasnya ini ada, nah itu yang tidak bisa digunakan. Paham ya? Gitu. Kombinasi yang ini antara A, B, C, D, E, F. Berarti antara A dan E yang angkanya 1 dan 1 ada enggak? Kalau selama itu tidak ada, itu boleh digunakan. Kalau selama tidak ada, boleh digunakan. Kalau di atasnya ini ada kombinasi A sama E ini yang 1-1, nah itu yang tidak boleh digunakan. Ya, gitu ya kira-kira ya. Oke, good Anthony. Jelas sampai sini? Jelas, Lumayan, Pak. Oke. Terus kalau misalnya ada yang di atas, Pak, ada yang sama-sama A sama E11, terus ya apa, Pak? Berarti buat rangkaian yang lebih kompleks. Keriset gitu. Sebenarnya paling gampang begini. Ya, ini tahan ya. Saya hapus dulu. Kalau memastikan bahwa itu benar, ini gini. Ini saya masukkan, ini saya note. Ini pasti benar gitu, nggak dicek pun benar. Tak note ya. Nah, ini. Jadi kan nggak ada yang lain selain ini kan. Ini di NAND ya. Berarti ini 1 0 0 0 1. Munculnya kan kosong pada saat angka ini gitu. Ya. Yang saya katakan tadi, kalau memang di atasnya tidak ada ini ya, kalau urut ya, tidak ada 1 sama 1 ini loh. Itu di atasnya tidak ada, ya boleh-boleh aja. Nah, kalau mau aman ya digabungkan semua. Cuma kan NAND-nya jadi NAND 6 input. Kalau tidak ada 6 input ya 4 itu ada 4 sama 3 input. Jadi 7 kan. Nah, 7 ini 1 dibuat outputnya. 4 sama 3. Nah, jadi 6 ya. 4 ada, 3 ada. Saya 6 ini saya belum cek apakah ada. Gitu. Oke, jelas ya? Saya lanjutkan berikutnya. Ini sama ya, pada dasarnya sama bagaimana kita bisa meriset. Silakan dipelajarin sendiri ini. Oke. Ini binary 3 bit binary up counter dan 3 bit binary down counter. Kita lihat bedanya apa? Pak, artinya kalau tadi yang NAND itu satunya digabung semua gitu, Pak. Maksudnya biar mempersingkat rangkaian gitu, Pak. Bagaimana? Sorry, diulang.
maksudnya yang tadi yang buat nen itu loh Pak. Mm-mm. Berarti itu yang kalau diurutannya itu berarti yang satu-satunya saja yang diambil ya Pak ya? Iya, satu-satu diambil. Itu lihat pola sebenarnya. Ini siapa? Christopher ya. Nah, Iya. lihat polanya Christopher. Kalau misalnya di bagian atasnya tidak ada pola yang satu-satu yang sama, maka kita ngambil 211 itu boleh. Tapi kalau ada, maka di sebelumnya akan ke reset kan? Gitu. Menyederhanakan saja. Ya, jelas ya. Oke Pak. Nah, kita lihat up counter, cuma ini masuk G. Kalau down counter seperti ini ya, tinggal dibalik aja. Terus berikutnya, ini juga sama. Nah, sekarang kalau kita punya 3 bit binary counter, ya, terus kemudian ada 3 bit binary counter, ya, seperti ini ya. Katakanlah A0, A1, A2, ini sudah bikin begitu ya. Terus kemudian ada 2, apakah bisa dikaskade? Dikaskade ini dibesarkan ya. Bisa A2-nya kalau ini masuk ya. Pulse count-nya kan masuk di sini. A2-nya masuk ke clock-nya begitu. Clock-nya yang 3 bit binary counter yang kedua, maka dia akan gabung 000 000 jadi 6 bit. Begitu. Caranya ini masuk ke clock-nya. Karena di dalamnya kan juga begitu. Ini mungkin misalnya punya sudah jadian 3 bit binary counter, tapi kok kurang, saya punya 3 bit lagi. Digabung itu bisa. Oke? Nah, selesai ya. Nah, sekarang saya akan, ini asinkron sudah selesai. Saya akan membahas tugas kalian dulu. Silakan tanya ya. Saya buka diskusi. Silakan ditanyakan apa yang kalian sulit atau bingung. Tugas itu ya, apa kemarin NRP ya? Silakan. Yang 7 segmen itu ya Pak? Iya, yang 7 segmen. Mari saya buka diskusi. Kalian sudah sampai mana? Kemudian kemarin saya agak lupa ya. Kapan kita mau kumpulkan? Tanggal berapa ya? Ada yang ingat nggak janjian kita? Belum dikasih tahu Pak. Masa belum ya? Belum. Oke, gini. Saya akan bahas kalian biar kalian juga arahnya jelas, gitu ya. Saya ada yang punya kalender akademik? Carikan di ini ya. Kalender akademik. Bentar, saya carikan. Download.
Oh ya, Ya, Pak. Itu kan ini. statement sudah dikumpulin lewat Google Drive. Oh, bukan. Kalau itu kan ininya ya, simulasinya kemarin ya. Betul ya? Yang kalian kumpulkan apa? Simulasi toh? Iya. Ini saya sebenarnya ingin kalian itu mencoba. Memungkinkan enggak? Ini banyak yang di luar kota atau? Pak, kalau saya sih kalau kayak bahan bisa, tapi kalau alat sih nggak bisa Pak, kalau alatnya. Nggak ada di sini, di tempat saya. Oh, Yang kalau kayak solder. enggak pakai solder, pakai project board aja. Makanya saya mau diskusikan. Gitu. Oke, ini kita diskusi untuk semua ya. Pada dasarnya kalian kan sudah membuat kemarin ya. Nah, tapi menurut saya ada yang kurang gitu. Saya berharap ketika kita offline kalian enggak kaget gitu loh. Paham maksud saya? Nah, sekarang kalau seandainya kalian itu mencoba membeli komponen melalui online shop begitu, apa memungkinkan begitu? Terus kemudian pemasangannya enggak perlu solder, ya. Kita coba pakai project board saja. Project board tahu nggak kira-kira? Yang putih itu. Board putih Ya. itu. Nah, makanya saya ingin pandu begitu, ya. Ini saya stop Misi, share Pak. dulu. Nggak tahu project saya, Pak. Nggak tahu. Ayo, saya pandu dulu ya. Sekarang gini, teman-teman semua, kalian pada waktu saya nggak ingin mengurangi kualitas pembelajaran meskipun kita sedang online. Itu dulu, sepakat nggak semua? Bagi kalian sepakat dulu nggak gitu? Sepakat kalau saya. Ya, ini kalau pada saat offline, saya untuk tugas alat itu bisa beberapa, ya. Saya paling tidak 3 di dalam satu semester. Ini kan karena kan dengan Pak Indar kan, gitu. Nah biasanya kalau saya pegang sendiri, paling tidak itu 3 atau 4, gitu. Sehingga kalian punya skill, tidak hanya di atas kertas, tetapi kalian juga bisa mendesain dan merealisasikannya, gitu. Kan kalian desain kan, gitu. Melalui simulator multisim, Proteus itu kalian desain hanya simulasi, gitu. Belum mantap kan, gitu. Nah sekarang biasanya pasti ada yang saya ingin realisasikan. Nah, karena kondisi seperti ini, saya tidak mungkin memberikan tugas yang banyak, paling tidak 1. Gitu. Nah, kalau 1, ya saya taruh di belakang itu. Gitu. Setelah kalian selesai mensimulasikan, sudah jelas, saya ingin kalian merealisasikan. Gitu. Clear ya, maksud saya ya. Nah, sekarang sebelum kita beranjak lebih jauh, ini paling jauh di kota apa atau ada yang di luar pulau dari kalian semua? Luar pulau, Pak. Luar pulau, Pulau Pak. Luar pulau di mana? Kalau toko online memungkinkan enggak? Di Kalimantan, tapi bisa aja sih Pak kalau saya. Saya. Sulawesi saya Pak. Kenapa? Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Masih bisa ya, kayak Tokopedia gitu masih bisa masuk ya? Masih bisa, semingguan lebih. Makanya kan kita berbicara, saya memahami posisi kalian di mana masalah waktu tidak ada masalah buat saya. Gitu. Jelas? Yang penting experience-nya itu kalian dapat. Jadi nantinya jadi berfungsi normal atau kurang normal, tidak ada masalah. Tapi experience kalian sudah dapat. Itu yang saya inginkan. Gitu. Makanya
kalau misalnya ada kesulitan, ayo tanya di grup, biar teman-teman juga bisa, lain bisa monitoring juga. Itu tujuan saya. Ya. Oke, kalau tidak ada kendala di dalam pengiriman atau toko online, sebenarnya tidak ada masalah. Gitu. Clear ya? Itu dulu kita sepakati. Ya, bisa? Setuju semua? Iya, Pak. Oke. Oke, Pak. Ya. Oke, Pak. Bagus. Ya, sekarang saya akan tunjukkan satu persatu sebelum saya bicara tentang tanggal. Desain kan kalian sudah ada, sudah dikumpulkan kan? Nah, sekarang permasalahan berikutnya adalah kita mau realisasikan, ya. Oke, saya tunjukkan dulu. Saya share screen ya. Project board. Nah, project board itu kayak gini ya. Saya ambil contoh satu aja ya, gambarnya ya. Tuh masuk Tokopedia. Iya, jadi project board itu seperti ini. Ini yang pendek, ada yang panjang, ya paling 25 ribuan ya. Nah, ini komponen itu kalian taruh di atasnya sini. Ya, IC itu kalian taruh di atasnya sini. Terus kemudian untuk menghubungkan kaki satu dengan kaki yang lain itu dihubungkan dengan kabel. Saya akan coba perlihatkan. Pak, kabelnya itu yang kayak ada jarum-jarumnya di ujung itu ya? Boleh pakai itu atau kabelnya pakai kabel kawat saja. Beli kabel kawat, bukan yang punyanya listrik ya, nggak bisa masuk. Yang kabel kawat kecil. Yang 0,1 ya? Berapa ya? Saya terus terang nggak pernah ngukur ya. Tapi poinnya pakai kabel kawat kecil itu bisa. Atau pakai yang kayak ada jarumnya itu bisa. Nanti saya tunjukkan di sini ya. Nah kayak gini loh teman-teman semua. Lihat ya. Saya perlu kerjasama dengan kalian karena memang bagi saya menunjukkan alat yang saya tidak tunjukkan secara offline itu rodok susah loh. Iya. Tapi kalau kalian semangat, saya juga semangat untuk ngajarin kalian gitu, ya. Jadi pasti ada kesulitan, bukan berarti nggak ada kesulitan. Di sisi kalian, saya paham kalian pasti punya kesulitan. Di sisi saya juga punya kesulitan. Makanya kita harus kolaborasi agar menciptakan kalian juga bisa bagus nanti hasilnya, ya. Gitu. Nah ini caranya. Ini contohnya kalau ini IC-nya ya. Nah, IC-nya kayak gini, terus ini dihubungkan dengan kawat. Ya. Nah, ini kabel kawat ini. Yang dipakai ini kabel kawat. Menurut saya lebih fleksibel pakai kabel kawat. Ya. Motongnya pakai apa kabel kawatnya? Kalau nggak ada tang potong, pakai guntingan kuku itu loh. Gunting kuku cetikan itu loh. Nah, itu bisa. Kalau nggak ada lagi, pakai gunting biasa juga bisa. Ya. Nah, ini caranya ya. Cara menghubungkannya seperti ini. Ada jelas ya? Setidaknya rangkaian kalau rangkaianmu ini IC-nya kan banyak, berarti ini pakai project board yang cukup besar. Gitu. Oke. Oh ya, selama ini praktikum pakai simulasi juga ya? Iya Pak, simulasi Pak. Oke, Iya Pak. Saya tetap berharap mencoba dengan ini ya. Saya pandu tidak apa-apa. Kalian tanya di grup tidak masalah. Oke, ada pertanyaan tentang project board dan cara nyambungnya? Interaktif aja ya, biasanya tidak nunggu. Itu yang saya bingung cara nyambungnya itu.
Iya Pak, cara nyambungnya bagaimana Pak? Vertikal kan nyambungnya itu. Oke, sekarang saya jelasin ya. Saya carikan untuk cara nyambung ya. PCC-nya bagaimana? PCC-nya itu kita bisa pakai ini, pakai baterai. Kalau kalian belinya yang CMOS, oh ya, selama ini kalian pakai Pratikum serinya 74 atau kepala 40 atau 45? 4. Oh, TTL. TTL, ya, enggak apa-apa, 74. Ada yang setelah ini saya jelaskan, ada yang CMOS. CMOS itu range tegangannya lebih lebar. Bisa 3 sampai 18 volt. Kalau TTL itu kan 5 volt ya. Nah, kalau CMOS itu lebih lebar. Jadi kalian pakai baterai 9 volt pun bisa. Gitu. Atau mau pakai TTL karena sudah biasa, ya enggak apa-apa. Gitu. Oke, saya kasih dasaran dulu. Ini saya stop share dulu. Saya akan tunjukkan, ini saya pause. Ya, ini project board. Project board itu bentuknya seperti ini nih, ya. Ada yang transparan, ada yang solid warnanya, enggak ada masalah. Yang penting bagian belakang. Bagian belakang ini, ya, kalau kita buka, iya, kalau kita buka, itu project board itu sebenarnya kayak logam. Bagian belakang itu ada logam. Nah, logamnya itu kayak gini. Tak besarin kelihatan ya, sana ya. Kelihatan, Pak. Nah, ini logam-logam ini ya. Iya, thank you. Logam-logamnya ini lurus-lurus ini ya. Berarti ini satu jalur ini tersambung semua ini. Nah, kalau ini kan putus kan, tengahnya ya, tidak ada logamnya. Berarti ini sambung, sambung, sambung. Yang atas dengan yang nomor 2, ya nggak sambung gitu. Yang ini horizontal, kemudian yang ini vertikal, nyambung semua ya. 2 ini. Tapi yang 1 dengan 2 ini tidak nyambung. Berarti apa? Kita lihat kembali lagi. F ini ya, ada hurufnya ya. A, B, C, D, E. Nah, A, B, C, D, E ini nyambung. Tapi baris 30 nyambung. A, B sampai E nyambung. E sama F tidak nyambung. F sampai J, F, G, H, I, J ini nyambung. Baris 30. Baris 29 sama 30 ya tidak nyambung. Gitu. Kemudian, ini ada tulisan plus sama min. Nah, ini biasa nyambung ini vertikal. Kalau yang ini horizontal, yang ini vertikal nyambung. Plus semua, ini min semua gitu. Sampai sini paham? Paham, Mbak. Nah, bila perlu ini tak share enggak apa-apa nanti ya. Nah, ini kalau saya garis dari atas ya. Each row horizontal of 5 holes are connected. Jadi ini 5 holes ini terkoneksi ya. Vertical column call power bus are connected vertically gitu ya. Ini secara vertikal terkoneksi ini gitu ya. Nah, kalau sudah tahu ini, berikutnya kita akan mencoba memasang komponen. Sampai sini dulu. Paham ya? Jadi yang plus minusnya itu yang vertikal ya Pak? Iya. Kalau yang untuk IC-IC-nya horizontal ya Pak? Iya, betul ya. Nah, sekarang kita akan sama-sama pasang. Saya tunjukkan IC-nya dulu. Saya tunjukkan IC. Misalnya kalian 74 LS04. Pak, maksudnya apa? Ya. Yang plus minus itu nyambung dari atas sampai bawah. Iya, iya. Yang plus minus. Oke. Cuma plus sama minusnya enggak nyambung ya. Bahaya itu kalau. Iya, Pak. Nah, IC itu kan bentuknya gini kan. Aslinya itu bentuknya seperti ini ya. Contoh ya ini ya, 74 LS08. Ini AND gate ya. Ini belum sudah tahu ya? Oh, belum di-share ya? Pak. Sorry, Mbak. Mohon maaf. Ingatkan ya kalau belum di-share. Nah, IC itu sebenarnya bentuknya seperti ini ya. Nah, 74 LS08 ini AND gate 2 input. Kita hitung aja. Kakinya itu ada 14. 7 di sebelah
bawah ini, 7 di sebelah atas. Nah, yang perlu kalian cermatin itu adalah ini nih. Ada cekungan ini loh. Kelihatan enggak ini? Kelihatan, Pak. Nah, ini ada cekungan ya. Kelihatan, Pak. Nah, cekungan ini menunjukkan apa? Itu menunjukkan nomor. Wah. Baik. Nah, ini menunjukkan nomor. Nomor kalau begini cekungannya, kaki pin 1 itu ada di sini. Paham? Ini cekungan, pin 1 itu ada di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8-nya 8. Saya pikir kalian sudah paham karena sudah praktikum ya. Gitu. Saya refresh saja. 8, 9, 10, 11, 12, sampai 14. Untuk 74 LS, yang AND gate, OR gate, NOT gate, ini pasti kaki nomor 7 itu ground. Kaki nomor 14 itu VCC. Ya, kita lihat ini ya. Kaki nomor 7 ground, kaki nomor 14 VCC. Berarti ini plus 5 volt, yang ini 0 gitu. Ya. Saya terus saja ya. Kalian kalau enggak paham langsung nanya. Oke, berikutnya. Ini ya. Kita lihat ini. Kenapa kok 14 itu, bukan kenapa kok 14 ya. Kalau 14 itu ada berapa gate gitu. Itu yang cara ngitungnya begini. Karena 2 input, satu output berarti kan 3 ya. 3 pin, 1 gate. Berarti kalau ada VCC sama ground tinggal 12 kan, 14 kurangi 2, VCC sama ground tinggal 12. 12 dibagi 3 berarti ada 4 gate. 1 2 3 4. Kalau beli komponen LS08 ini berarti dapat 4 gate. N gate gitu. Ya. Sampai sini jelas? Jelas, Pak. Oke, saya lanjut. Kalau jelas, saya stop share. Kita akan coba bagaimana cara memasang rangkaiannya. Ini ya, saya punya, ini katakanlah project board ya. Baterai saya habis. Ini project board ya. Tadi kan ini ada tengah ya. Saya tengahnya pakai ini aja. Ini ada tengah ya, yang lubang tadi agak cekung gitu ya. Nah, ini berarti tidak nyambung kan? Nah, caranya begini. IC-nya itu saya taruh di tengah sini. Nah, kakinya kan masuk. Ini pasti pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kurang 1 deh. 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Kita sambung. Ini kan yang tengah tadi terpisah ya. Nah, sekarang kita lihat gate ya, saya gambar di mana ya? Ini di sini aja. Kaki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
2, 3, 4, 5, 7. Baik, segini aja. Kaki 1 sama 2. Ini gini. Terus 4 sama 5. Masuk 6. Terus ini masuk ke ground. Oke. Terus kemudian 13 sama 12. Ini VCC plus 5 volt. 13 sama 12. Terus kemudian 10 sama 9. Ini ya. Nah, sekarang kalau saya mau misalnya membuat rangkaian ini ya. Contoh ya, ini A, B, C, D. Ya, misalnya begini. Nah, sekarang kalian dari rangkaian itu tandain. Ya, misalnya ini saya mau pakai ini A, ini B, ini C, ini D. Ini saya mau pakai A dan B. Yang ini saya pakai C. Gitu ya. Berarti yang nomor satunya, oke. Berarti bagaimana? A sama B, ya sudah. Saya langsung masuk ke sini. Ini saya pakai ini ya. Kabelnya. Ini kan kakinya sudah masuk juga ya. Ini A. Terus ini kok sama ya. Jadi dah. Berarti ini B ya. Terus berikutnya ini kan dihubungkan ini IC-nya dengan kabel. Berarti ini X. Oke, ini output ya. Terus kemudian YZ pakai B. B-nya ini. Berarti ini X, Z. Nah, sekarang ini kan outputnya. Outputnya ini masuk C. C-nya ini kan. Ini kan C-nya. Nah, ini ambillah kabel dari sini ya. Masukkan di sini. Kabel dari sini masukkan di ini kan. Oke, ini kan nyambung ini. Ini nyambung ya. Ini kan nyambung ini. Oke. Berarti setelah itu masih ingat ya tadi VCC sama ground. Misalnya kita taruh ini kan ada jalur saya pakai ini ya. VCC. Yang ini ground. Nah, sekarang yang ini kan masuk ground ini. Ini kan sini kan. Kabel-kabel masuk ground. Sembarang yang ke titik yang mana sembarang. Kalau yang ini kasih kabel masuk ke sini. Oke. Terus kemudian selesai ini kan. Untuk rangkaian sampai sini selesai. Ini sudah selesai, ini sudah selesai, ini sudah selesai. Ini sudah selesai. Nah, sekarang tinggal masuk R. Resistor, ya. Resistor kan bentuknya gini. Bentuknya gini kan.
Oke. Nah, resistornya masuknya di output. Gampangnya begini. Ini kan. Ambil aja di sini. Ini kan nyambung ini. Kamu kasihin ke sini boleh. Nah, misalnya ke sini ya. Kasih kabel ke sini. Terus kemudian pasang resistor. Terus kemudian di sini pasang LED. Kakinya satunya misalnya di sini. Ini LED ya. Nah, misalnya di sini. Ini kan nyambung. Oke, kemudian LED-nya masuk ke ground kan? Oke, berarti tariklah ke sini. Ini misalnya, ini kan nyambung. Tariklah ke sini. Sudah selesai. Berarti ini sama ini selesai. Ini selesai. Pak, mau nanya. Ya. Itu kalau biasanya LED itu yang dari resistor nyambungnya pergi yang ke positif ya, Pak? Gini, bagus pertanyaannya. LED itu kan gini. Oke, yang itu aja. Ini buat nyambung kabel. Ini ya. Nah, saya gambarkan. Yang kabelnya panjang, sebelum kalian potong ya, itu positif. Yang kabelnya pendek negatif. Cara yang paling umum juga dilakukan di dalamnya itu ada begini. Nah, yang pendek ini biasanya positif. Tapi saya pernah terima kebalikannya. Saya nggak tahu kenapa. Tapi rata-rata yang pendek itu positif. Nah, resistor itu masuk ke positif ini. Itu ya. Bisa cara nyambungkannya? Sekarang kalau kita punya baterainya, misalnya saya mau pakai baterai 3 nih. Baterai ABC itu ya. 3, kan 4,5 kan? Nah, ini masuk di mana? Ini masuk di plus. Ini masuk di mana? Ini masuk di min. Selesai, jalan ini. Gitu. Tinggal inputnya apa? Kalau mau nyala ya WEGZ ini kan di sini ada ada saya nggak lupa tadi ya, plusnya misalnya ini minnya di sini ya. Di gini ya. Terus kemudian plusnya misalnya gini ya. Kalau mau nyala semua, ya ini dihubungkan. 1, 2, 3, 4. Maka LED-nya nyala gitu. Karena logiknya 1, 1, 1, 1. Oh ya, ini kan tidak nyambung ini kan. Yang kiri sama kanan ini tidak nyambung loh ya. Berarti ini harus disambungkan. Nah, manual, harus disambungkan manual ya. Gitu. Karena plus kiri sama kanan kan tidak nyambung. Oke, ada pertanyaan Anda. Gimana? Paham atau bingung? Paham, Pak, saya mau nanya, Pak. Ya, silakan. Kalau nanti ini kita masih pakai switch atau enggak, Pak? Udah enggak? Saya serahkan ke kalian gitu. Kalau mau pakai switch, ya berarti kan rangkaiannya lebih kompleks. Tapi kalau nggak pakai switch, silakan. Berarti W-nya masuk ke manual pakai kabel, dimasukkan ke plus, X-nya dimasukkan ke plus, gitu ya. 000, berarti kan masuk min semua. Kalau 001, satunya masuk ke plus, gitu kan. Manual aja enggak apa-apa. Enggak usah switch juga enggak apa-apa. Tapi kalian sudah bisa merealisasikan nama kalian. Saya begitu. Oke, ayo. Dari technical dulu, baru kita teknis project board ini. Ada yang ditanyakan enggak? Pak, mau tanya. Iya. Kapan pakai kayak IC yang nyebrang kiri kanan,
Kapan pakai kayak resistor sama lampu di salah satu sisi kiri atau kanan saja, Pak? Ini sebenarnya cara merangkai ini sangat tergantung dengan rangkaian kalian tuh. Ini ya. Misal contohnya kalian bikin begini. Ini outputnya segmen A misalnya ya. Segmen A. Berarti kan kamu masih pakai resistor masuk ke 7 segmen kan? Benar ya Antoni ya? Iya, Pak. Misalnya ini W. Terus kemudian yang ini saya kasih not begini. X. Terus ternyata ini adalah ini mintanya bebas. Y. Set gitu ya. Ini contoh ya. Nah, ini kita kasih R220. Ini segmen A. Segmen A. Nah, kalau rangkaiannya begini, berarti saya butuhnya apa? Gerbang N, gerbang OR, gerbang N, sama resistor gitu. Jadi kalau ditanya Anton tadi kapan pakai resistor sebelah kiri, kapan pakai resistor sebelah kanan, tidak ada keharusan. Mau sebelah kiri, mau sebelah kanan, terserah, tergantung rangkaiannya kita. Nah, saran saya, tapi ini kamu kerjakan satu segmen dulu, gitu. Terus kemudian kamu tes, jalan enggak? Ketika enggak jalan, jangan dilanjutkan berikutnya. Satu dulu segmen. Karena kan kalau satu segmen kan relatif apa ya? Relatif kecil dan gampang tracingnya. Kita belajar, enggak tiba-tiba rangkaiannya kompleks gitu. Jadi segmen A saja, terus kemudian coba dijalankan. Saya masukkan W, E, Y, Z misalnya 0, 0, 0, 0. Segmennya nyala bener enggak gitu. Bener 0, 0, 0, 1. Bener enggak? Sampai 1, 0, 0, 0. Ternyata bener. Nah, energi kalian itu muncul. Ternyata saya bisa. Rasa percaya diri kalian muncul. Lanjutkan ke segmen B. Dicek lagi segmen B. Bisa. Lanjutkan ke segmen C. Nanti utuh jadinya. Paham? Maksudnya ya rangkaiannya sudah dibeli semua. Masuk kalian, ada 7 segmen, saya beli segmen A toh. Enggak mungkin kan. Beli rangkaian di segmen A toh, itu kan enggak mungkin. Dihitung dulu semua, baru beli komponen jadi satu, tapi masangnya di segmen A saja. Pemanasan lah untuk bikin yang gampang. Oke, Antoni terjawab? Terjawab, Pak. Terima kasih. Yang lain, apakah ada yang didiskusikan? Pak, berarti nanti beli 7 resistor gitu, Pak. 7 resistor 220. Ya. Kalau resistor mah enggak terlalu mahal ya. Paling 100 rupiah. Kalau komponen IC itu harganya berapa ya? Kita lihat ya. Kalau Tokopedia jauh lebih murah ya. Ya, kita lihat. Pak. Ya. Itu jadi kalau seumpama semakin banyak gerbang-gerbangnya, semakin banyak beli IC-nya ya, Pak? Iya. Jadi saya 74 LS itu ya, Pak? 74 LS kayak di internet harganya 10 ribuan ya, Pak? Enggak, 3.000. Oh. Kalau online itu relatif murah. Ada yang jual 2.900 malah. Ini ya, saya share ya. Ya, paling enggak itu kalian mungkin bayangan saya 10 ya.
10 IC. Ini ya, saya share. Semoga kalian tidak berat ya. So, kadang-kadang memang kita untuk membuat ini pasti butuh biaya. Gitu. Nih, contoh ya, ini 2.900, 3.000 lah ya. Jakarta, ya 3.000. Kalau misalnya kalian butuhnya 10, berarti 30.000. Resistor sih 100 rupiah. Gitu. Kalau bisa beli di satu tempat. Kenapa? Ongkirnya biar jadi satu. Ya, 3.000, 4.000. Clear ya? Gitu. Ini Cimahi. Berarti kalau 74 LS04 misalnya sama harganya. Cari yang murah-murah saja. Tapi kalian tetap dapat ilmunya. Paling 50.000 ya, 50.000, 75.000 lah ya total. Ini ada yang jual 2.500. Coba nggak bisa beli satu tempat ongkirnya ya. Nah ini ada yang 2.000 Sidoarjo. Tapi kadang-kadang gini nggak lengkap. Cari deh 3.000-an rata-rata ya. Clear ya? Jelas? Berarti apa? Misalnya, kita coba ya. Pak mau tanya. Itu jadi yang pakai NAND semua itu kah Pak rangkaiannya? Saya atau serahkan ke kalian, tidak wajib, terserah. Itu universality kan, mau NAND semua, mau N sama NAND, digabung, itu terserah, tidak masalah. Jelas ya? Saya serahkan ke kalian. Kita contoh ya, misal 10 IC git, ya, terus 1 project board, terus apa? Kabel, ya, terus 1 7 segmen, common anoda, common cathode aja, balik nanti. Kabel, ya, misalnya 2 meter, ya, meter, 3 meter lah, nggak cukup kan. Ini contoh ya, contoh saja. Saya nggak harus 10 ya. Kalau butuhnya 8 ya 8. Ada yang mungkin butuhnya 11 ya 11 gitu. Ini contoh aja. Sekali lagi contoh. Terus kemudian apa lagi? Tempat baterai misalnya. Misalnya kalian pakai baterai ya, yang pakai adaptor ya nggak masalah. Tempat baterai isi 3 ya, 1. Ini biar 1,5 voltan ya, baterai AA biasa itu. Terus kemudian baterai. Ya, baterai boleh ambil di rumah, dipinjam dulu begitu. Terus apa lagi? Kabel, baterai, kemudian ada yang pakai adaptor, berniat pakai adaptor? Pak, kalau adaptor itu kan kayak ambil adaptor dari casan HP bekas itu kan 5 volt, tapi kan ada ampernya. Ampernya itu masalah nggak, Pak? Tidak apa-apa. Ide bagus. Kalian pakai charger HP boleh ya. Coba sekarang outputnya itu kan USB. Nah, cari apa ini kabel USB yang jelek kan harus kalian putus gitu. Untuk dapat plus sama min kan, boleh pakai charger yang handphone atau punya charger yang tidak dipakai, saya yakin banyak ya, itu boleh digunakan. Oke. Ini kita coba hitung ya. Ini lain-lain nanti dicek dulu di rangkaiannya masing-masing. Kalau ini 3.000-an berarti 30.000. Satu project board tadi sekitar 25.000. Kabel itu 500-an ya, kali 3 misalnya tak buat 4 meter lah ya, biar gampang. 2.000. 7 segmen itu 3.000. Ya, yang kecil aja. Tempat baterai paling 2.000. Ya, baterai saya nggak tahu di rumah ada enggak gitu kan. 55. Berapa ini?
55, 60, 62.000. Ya, paling segini ya. Mentok-mentok 75.000. Oke. Tuh. Kalau mau pakai chargernya handphone, ya. Nah, kalau chargernya handphone seperti ini, saya tunjukkan. Oh, Pak, itu kan biasanya kalau ada chargernya mainan itu kan saya nggak tahu Pak itu adaptornya berapa itu kalau pakai ujungnya bundaran gitu ya apa Pak? Ujungnya bundaran itu apa maksudnya? Saya enggak paham. Maksudnya kalau casan kan USB Pak. Keluarnya. Lah kalau ini langsung kabel. Jadi kayak di ujung kabelnya itu bunder gitu Pak. Ya. Colokannya Nokia. Ya, kalau ya colokannya Nokia gitu Pak. Kalau Nokia itu yang lama-lama itu sekarang beda-beda ya. Karena kan handphone yang lama itu dia tidak tentu 5 volt ya. Baterainya itu ada yang 3,7. Kalau 3,7 itu dicas dengan 4,5 mestinya tidak apa-apa. Kalau itu chargernya handphone ya, harusnya tidak apa-apa. Gitu. Tapi pastikan aja dilihat kalau tidak gitu IC-mu rusak. Kalau lebih bawah dari 5 volt, IC-mu masih aman. Paling misalnya kamu kasih 3 volt, paling tidak berfungsi gitu. Tapi kalau kamu kasih 5,5 up, rusak IC-nya ya, gitu. Kalau kamu pakai 74, kalau sudah pakai 74 ya pakai 74 aja. Selain pakai adaptor atau chargernya ini ya, saya ulas dulu. Ini chargernya handphone. Kita lihat ya. Nah, perhatikan ini. Kalau punya voltmeter di rumah enak. Ini plus, nomor 1 plus, nomor 4 min ya. Ini jangan kebalik masuk ke IC. Ya. Satunya plus, 4-nya min. Ini yang dipakai di charger handphone. Ya, ini ya. Dilihat VCC-nya plus 5, ground-nya di nomor 4. Nomor satunya VCC. Kalian bisa lihat di internet ini ya, banyak. Nih, ya. Mana yang nomor 1, mana yang nomor 4, kelihatan kan. Oke, ada yang pakai adaptor selain charger? Selain charger handphone, adaptor itu bisa 12 volt loh ya. Bisa 9 volt. Saya tidak tahu berapa tegangannya. Seandainya punya yang 9 volt atau 12 volt, kalian butuh komponen yang namanya 7805. Iya. Saya lihat dulu. Pak, 7405 itu untuk merubah dari 12 volt ke 5 volt ya? Ya, 78 ya. 7805. Bentuknya begini. Ini kakinya, ya. Ini kaki nomor 1, kaki nomor 2, kaki nomor 3. Apa kakinya? Ya, tampak depan ya ini ya. Tampak depan. Ini ground. Nah, ini input misalnya 9 volt misalnya ya. Nah, ini outputnya jadi 5 volt. Jadi kaki nomor 1 ini misalnya ke 9 volt, kaki nomor 3 ini jadi 5 volt. Ini ya. Kalau yang pakai baterai 9 volt misalnya, Pak, saya mau pakai baterai kotak saja. Boleh, tapi butuh beli apa ini? LM7805, paling ini 3.000. Ini namanya IC regulator.
Ya, ingat kakinya 1, 2, 3, jangan terbalik. Tuh, berarti kalau sudah begini, ini masuk apa? Ini masuk baterai kotak ya. 9 volt plus min. Oh, ini sudah nggak pakai ya. 65.000 jadi. Oke, silakan. Ada pertanyaan? Tapi kalau pakai baterai, tidak pakai lagi IC regulator ini ya? Baterai apa dulu? Yang isi 3, Pak. Kan Kalau isi 3, keluarnya 4,5 volt kan, Pak. Ya, kalau isi 3 enggak usah ya. Kalau isi 3 yang baterai AA ya, ini saya jelaskan ya. Baterai AA 1,5 volt. Nah, itu enggak usah. Kenapa? Kalau di seri kan jadi 4,5 kan? Gitu. Di pasar genteng ada semua. Oh, ada. Ini ada pertanyaan ya. Di pasar genteng ada semua, Pak. Ada. Yang Surabaya mau ke pasar genteng ya ada. Gitu. Tapi di pasar genteng lebih mahal ya. Di Jiwer bagaimana? Saya jamin ada. Cuma kecuali stoknya habis ya. Di pasar genteng mungkin pasti ada semua, tapi harga itu kadang lebih murah online memang ya. Beda 500 perak, tapi 500 perak ya banyak ya. Berapa persen itu kalau 3.000? Cuma kalau dekat dengan pasar genteng ya enak. Ini bagi yang di luar pulau ya, masih tetap bisa punya kesempatan nyoba. Oke, silakan. Ayo, ada pertanyaan lagi. Saya Pak, kalau percabangan gimana Pak? Percabangan. Pemasangannya. Percabangan, oke. Percabangan itu kan gini ya. Maksudnya ini ya sih. Maksudnya apa gini ya misalnya? Gini lah, iya. Iya Pak, kayak gitu. Iya. Nah, kembali lagi ke sini ya. Nah, ini kakinya saya bisa import enggak ya? Oh, sebentar ya. Saya importkan ya, biar bagus ya. Saya post dulu. Oke, kita lihat ya. Nah. Jadi kalau percabangan, katakanlah saya masang komponen ya. Ini loh, saya mau nyabang. Dari poin mana ya? Ini. Titik-titik ini ya. Nah, ini ya. Kemudian saya mau nyabang, katakanlah ini saya ke sini. Nah, kemudian saya pasang komponen. Saya pasang ke sini kan, komponennya. Kemudian saya mau menyabang R lagi. Ini saya pakai R aja ya. Contohnya saya kasih R. Kabelnya kabel yang lain, misalnya kabel merah ya. Ini kan ada nah, sini. Saya pasang R lagi. Kemudian saya mau nyabang lagi pakai kabel yang lainnya misalnya. Saya pakai kabel hijau. Saya pasang R lagi. Nah, ini kan nyabang berapa ini? Nyabang 3 berarti kan. 1 yang warna orange, warna merah, warna hijau. Nah, kenapa? Karena boleh. Karena di sini, di ini ya, itu tuh nyambung. Di sini kan nyambung ini. Kalian bisa lihat ya ini ya. Nah, ini nyambung ini. Di dalam-dalamnya ini nyambung. Makanya saya bisa pakai percabangan.
Terjawab kira-kira? Ya udah Pak. Makasih Pak. Nah, bisa nyambung berapa? Bisa nyabang berapa? Bisa nyabang A, B, C, D, E. Berarti bisa nyabang 5. Kalau kurang, ya disambungkan lagi. Misalnya saya kurang ke sebelah lagi. Ini kisi, aduh, sorry. Misalnya saya pakai kabel ini lagi, saya kurang, ya saya ke sebelah lagi begini. Nah, saya dapat 1, 2, 3, 4 lagi. Oke? Ya, kira-kira kalau nyabang seperti itu. Project board, pinter-pinter natanya. Oke, yuk ada pertanyaan lagi. Ini adalah bagian yang terhubung dan bagian yang terpisah. Ya. Yuk. Ada pertanyaan? Silakan. Pak, kaki IC itu harus selalu dipasang di bagian E sama F ya? Betul, pertanyaan bagus sekali. Kenapa kaki IC itu memang ini disiapkan, lubang ini loh, lubang di tengah ini disiapkan untuk pas dengan kaki IC. Harus dipasang di sini. Ini saya hapus dulu ya, hapus ya dia. Oke. Oke. Untuk IC saya akan harus pasang di sini. Kakinya itu pas. Ukurannya memang. Jadi kalau IC-nya banyak bagaimana? Nah, gini. Kalau IC-nya 3, nah kan kurang. Berarti IC-nya banyak, berarti yang panjang. Harus di sini. Kalau enggak gitu enggak bisa. Ini ya, kira-kira ya. Karena yang E sama F kan enggak nyambung gitu. E sama F enggak nyambung, ya. Ya, lanjut. Itu satu project board itu bisa berapa IC, Pak? Beda-beda project board itu. Mungkin kalian butuh 1 atau butuh 2. Ya. Ini kan kakinya cuma 30. Ya, kalau dihitung aja, IC itu kan 14. 14 berarti ini 7 kan. Andai kata kamu kasihin spasi 3, berarti 10 kan. 30 bagi 10 berarti berapa? Cuma 3 IC. Iya kan? Gitu. Ini kalau ini kecil ini, yang panjang itu sekitar 60, berarti 6 IC. Gitu. Kita lihat lagi ya. Saya carikan lagi. Project board. Pak, artinya berarti project board-nya nanti diserikan ya, Pak? Bisa diserikan, ya. Oke, Pak. Kita lihat ya yang project board yang panjang. Saya nggak ingat ya ukurannya berapa. Kalau ini pendek ini, yang saya pakai contoh ini pendek, cuma 30. Kalau untuk training-training di SMA itu pendek-pendek. Ya. Nah ini beli 2 saja ya. Ini 16.500 saya stop share ya. Kita coba lihat. Ya. Nah, ini kakinya ini loh. Ini ujungnya ini kan ada cekungannya kan ini, bukan cekungan ya. Kayak pengunci kan. Ini bisa disambung ini project board-nya. Ini bisa disambung ya. Ini 16,5, nggak beli 2 ya 32, 33 ya. Ada yang memang besar, ini 20.000 di Surabaya. Nah ini loh, ini kan ada knock-nya ya, ada knopnya. Knopnya ini untuk nyambung sebelah sama nyambung atas. Kalau yang ini kok kelihatannya lebar.
Nah, ya gini kan yang mahal ya. Yang mahal itu kadang-kadang belum tentu bahkan ada ininya loh, ada papannya, nggak perlu lah. Ya, ini double sudah. Tapi yang mahal terserah ya. Ini karena ada ini loh, ada papannya di bagian bawah ya. Yang membuat mahal itu. Nah ini loh, ada item-itemnya ini loh. Kalau kalian, saya serahkan ke kalian aja. Ini sudah double ya. Oke, jelas ya. Terus kalau beli project board, itu memang sangat tergantung dengan bagian bawahnya. Gitu. Bagian bawah itu besinya itu loh. Kalau karat itu sulit kalian nanti. Oh, ini ada regulator ya. Regulator yang bisa langsung ditancap nih. Menarik juga ini. Ini ya. Jadi kalau kalian punya cas USB masuk di sini ya. Kalau ini punya DC in yang lebih besar masuk di sini langsung jadi ini nancep ini ya. Nah, langsung kiri sama kanan. 5 volt atau 3,3. Ya, kalian pakai yang 5 volt. Ini ada regulatornya langsung. Ini menarik juga ini. Jadi project board kalian sudah langsung ada tegangan kiri sama kanan. Ya. Bentuknya seperti ini ternyata ya. Nah sebenarnya zaman kalian itu sangat dimudahkan. Zaman dulu ya nggak ada yang begini-begini ini. Nah ini sudah jadi kan langsung ditancap ke project boardnya. Sudah diukur dengan ukuran project board. Gitu. Oke. Ya, ada pertanyaan lagi? Pak, berarti kalau yang adapter project board itu jauh lebih mudah ya, Pak? Kayak ngencep terus selesai gitu, Pak. Yang tadi itu dah? Iya, yang barusan yang terakhir. Iya, karena nggak usah 7805. Kamu misalnya beli adaptor ya, beli adaptornya apa misalnya CCTV 12 volt kan, tinggal tancepin ke situ. Yang ini toh maksudnya. Yang ini kan? Ini kan? Nah, DC-nya ini tinggal misalnya 10 volt gitu ya, atau 9 volt, masukkan sudah jadi 5 volt, karena dia sudah ada regulatornya. Regulatornya ini nih. Nah ini 7805-nya ini. Gitu. Jelas? Tinggal tancapkan di project. Jelas, Pak. Gitu. Oke, berikutnya ada pertanyaan lagi? Pak, kalau di project board ini bisa juga pakai saklar ya, Pak? Project board bisa juga pakai saklar. Kelihatannya agak sulit ya. Kalau project board pakai saklar agak sulit. Karena saklarnya itu harus disolder dengan kabel. Ya bisa ya, disolder dengan kabel, terus kemudian baru masuk ke project board-nya. Karena kan biasanya saklar itu kakinya relatif besar. Jadi sulit untuk memasukkan ke project board. Makanya saya membolehkan kalian terserah mau pakai saklar atau tidak. Loh, Pak, artinya kalau nggak pakai saklar itu cuma pindah kabelnya gitu doang, Pak? Betul. Betul, ya. Hanya pindah kabel saja, 0000 kabelnya dipindah. Segmen-segmennya muncul enggak? Begitu, betul enggak? Gitu. 001, satu kabelnya dipindah ke 5 volt. Muncul enggak? Betul enggak? Gitu. Jelas ya? Kalau enggak pakai saklar ya begitu. Atau pakai saklar yang bisa itu pakai saklar ini sih. Tapi harus megangin ya. Terus switch.
Bentar, saya carikan. Oh, harusnya order ini rata-rata gede-gede kakinya. Pakai kabel aja deh. Kalau kalian mau pakai ini ada solder di rumah ya enggak apa-apa ya. Rata-rata besar-besar. Nah, ini switch-nya mana switch ini, push button. Toggle. Nah, gini-gini ini kan besar-besar. Ini kan kakinya besar-besar. Ya, kalau mau pakai sablon. Kalau push button ini yang mahal-mahal ini malah. Ini kakinya kecil ya, tapi nggak bisa masuk. Gitu. Ini kan kecil kan, tidak bisa masuk. Pakai kabel boleh, kalau mau pakai switch nggak bisa masuk ke ini harus disolder ya. Saya serahkan ke kalian. Oke, ada pertanyaan yang lain yang bisa didiskusikan? Pak, yang UAS itu kita bikin ini, segmen-segmen. Iya, gitu. Yang rangkaian sekarang ini. Yang rangkaian kemarin itu yang kalian simulasikan, saya ingin direalisasikan ya. Itu, tidak ada UAS. Itu buat bahan UAS. Iya. Kita itu tinggal ketemu satu kali lagi ya minggu depan. Betul ya. Habis itu kalian UAS. Ya. Saya lihat dulu sekarang tanggal 24. Kita punya ketemu itu tanggal 1. Tanggal 1 kemudian kalian UAS. Nah, sekarang saya akan share ke kalian tentang kalender akademik. Segera ya, ini kita lihat. Karena kalian harus pesan ya, saya tidak membuat kalian membebani di UAS. Mau tanggal berapa kalian kumpulkan? Videonya saja. Mau tanggal berapa kira-kira? Sekarang tanggal 24 ya. Batas salat, batas masuk nilai, grade submission deadline. Yang biru. Perhatikan ya, kalian mau kumpul itu sebelum Januari. Di Desember saya oke. Karena kan lewat online, saya harapkan kalian mengumpulkan mau tanggal berapa batasnya di Desember. Silakan. Setelah UAS boleh. Yuk, silakan. Mau tanggal berapa? Akhir tahun, Pak. Akhir tahun, 31. Pas akhir tahun, gini ya, Pak. Nanti kalian diskusikan dulu di kelompok kalian di grup, ya. Nanti mau tanggal berapa, putuskan di grup, ya. Sepakat ya?
Tadi ini tuh jadi UAS-nya ya, Pak? Iya, betul. Itu jadi UAS-nya. Nilai. Berarti kita nggak ada UAS tulis ya, Pak ya? Kalau UAS pada waktu UAS tulis tidak ada, ya. Oh, jadi UAS-nya ya diganti project ini ya? Begitu. Oke, Pak. Minggu, ya, makasih, Pak. Minggu depan kita itu ada 1 kali lagi kan, tanggal 1. Ini saya harus ngasihin tes. UAS-nya kan sudah, saya harus ngasihin tes. Apakah tesnya saya pakai minggu depan ya, tanggal 1 ya? Tes 2, gitu. Tes 2 1 kali, kemudian UAS. Oke? Tanggal 1 itu kita tes minggu depan. Saya tulis di grup ya. Tanggal 1 Desember tes 2. Ya, itu ya. Oke. Ada pertanyaan? Pak, ketentuannya nggak ada, Pak. Ketentuan untuk tugas. Untuk UAS. Ya, UAS. Saya ya, UAS. Gini, saya kasih untuk saat ini belum saya tentukan, saya kasih nanti di grup aja ya dokumennya ya. Oke, Pak. Oke. Ketentuan untuk tugas, ini saya tulis di grup sekalian. Tugas UAS saya akan kemudian minta ke saya ya. Kalau saya sampai kelupaan, tolong minta ke saya. Ketua kelas nggak apa-apa, ingatkan ya. 1-2 hari ini ya. Ya, Pak. Oke, ada pertanyaan lagi? Berarti Selasa tanggal 8 nggak ada tes tertulis sama sekali ya, Pak? Nggak ada. Pak, tidak ada kelas Pak. tambahan untuk proyek UAS. Kalau kalian butuh, saya bersedia. Nggak ada masalah untuk itu. Kita tinggal janjian waktu ya. Di grup ya. Ini ada pertanyaan, Pak, apakah ada kelas tambahan untuk proyek UAS? Dari Kevin, kalau kalian membutuhkan, saya bersedia. Saya support kalian untuk itu. Ya, untuk konsultasi lah ya. Gitu. Kita tentukan di grup juga ya, jika membutuhkan tambahan, ada kesulitan, mari kita ketemu 1 kali lagi di luar tanggal 1, oke? Kelas tambahannya di luar tanggal 1. Clear ya? Iya, Pak. Oh ya, Pak, mau tanya. Tanggal 1 tes 2 apa ya? Tanggal 1 tes 2. Tanggal 1 tes 2 itu ya itu tertulisnya. Mulai apa? Mulai sekuensial sampai yang kita pelajarin hari ini. Flip-flop, terus kemudian sinkronus counter, asinkronus counter. Ya materinya ya itu. Gitu. Untuk tes 2 ya. Oh gitu ya. Makanya UAS-nya sudah nggak ada. Gitu. UAS-nya kalian persiapkan yang baik untuk mata kuliah yang lain. Nah, untuk tugas alat, saya tidak di UAS, biar kalian bisa fokus. Kerjakan UAS yang lain dulu, baru tugas alatnya terserah kalau mau minta kapan. Asal tidak lepas dari Desember ya. Gitu. Oke, jelas? Jelas, Pak. Oke, ada pertanyaan lagi? Pak. Ya. Mau nanya yang down counter, Pak. Ya, silakan. Itu waktu pertama kali nyala, hasilnya tuh bakal 0000 atau 1111. Itu baik up counter maupun down counter, kita tidak bisa memprediksi
di start awal dia akan 000 atau 111, tidak bisa. Dia acak gitu. Apapun yang dikeluarkan pada saat awal itu kita tidak bisa memprediksi di mana. Clear ya maksudnya? Rata-rata orang kalau memang itu menjadi apa kebutuhan harus 0000, berarti start awal itu harus di auto reset. Jadi di awal pertama kali di auto reset. Tapi untuk secara rangkaian sendiri kita tidak bisa memprediksi apakah dia reset 0000 atau 111. Bisa acak di mana posisinya. Clear? Jelas kira-kira? Saya bingung sama yang tadi itu sih Pak, yang apa yang Bapak kasih contoh yang 16 itu. Yang mod 16 ya Pak. Oh, ini sebentar. Nah, kalau gitu saya tunjukkan lagi. Yang ini ya? Maksudnya yang ini? Iya, Pak. Ini nggak ada gini. Oh, riset itu maksudmu begitu. Jadi yang saya jawab tadi itu berkaitan dengan pada saat counter itu kita nyalakan, kita kasih supply, kita nggak bisa prediksi dia start di mana. Dia bisa start di 14, ya, bisa start di 000, acak aja bisa start di 11, gitu. Tapi kalau ini maksudnya bagaimana membuat pada saat 010001 ini dia melakukan reset gitu. Ini sama seperti ini tadi, ini kan contoh soal. Sama seperti begini. Misalnya 3 ya, 3 aja. A, B, C. Ini clear untuk reset. Ini. Kalau misalnya pada saat dia 101 ini ya. Nah, saya mau reset. Ini berarti saya kasihin begini. 1 0 1. Nah, pada saat dia 101 ini akan mengeluarkan 0. Dia akan ngereset kembali ke mana? 000. Yang melakukan reset siapa? Berarti ya ini. Ya, Pak, gimana? Berarti itu hitungannya kita 5 kali neken gitu ya? 5 kali neken? Enggak. Ini kan teorinya bukan neken lagi. Ini kan pakai clock. Pakai clock ini jalan sendiri ini. Ini ada rangkaian ini. Bukan 5 kali neken. Kalau misalnya kita 5 kali neken berarti clocknya ini yang 5 kali. Pakai switch ya. Ini kan kita bisa pakai switch kan. 1. Ya kan? 1. Kita hapus saja. Kalau maksudnya ditekan tangan ya ini 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan. Ya ini kan 4 sama 1, 5. Iya. Jelas ya. Tapi sebenarnya sebenarnya ini itu nantinya clock-nya ini tidak dari penekanan kita, tapi dari satu rangkaian yang namanya clock generator ya. Saya pernah gambarkan ya clock generator ya.
Nah, ini clock generator. Kalian akan mendapatkan frekuensi berapa clocknya dari rangkaian ini. Ini LM555. Jadi ini clock generator kita bisa buat dengan keluarnya itu sudah keluarnya clock begini gitu. Nah, kalau kalian mau pakai penekanan tombol berarti menggantikan clock generator ini. Ini namanya astable multivibrator. Jelas atau tambah bingung? Berarti perbedaannya cuman ini ya Pak, kalau up counter ke bawah, kalau down counter hitung mundur gitu. Iya, betul. Kalau up counter kan dari 0 misalnya sampai 15 ya kan? Kalau down arahnya dari 15 menuju ke 0. Hanya itu aja bedanya. Berarti hitungannya saya masih bingung kenapa bisa pakai 2 input NAND gitu Pak. Kan hitungannya Ini karena up counter ya. Ini karena up counter yang tadi kan. 2 NAND ini mana? Nah, karena yang di bagian atas itu enggak ada yang satu-satu di bagian atasnya ya. Karena kan dia arahnya turun. Ini up counter. Kalau down counter nggak bisa ini. Dia akan ngeriset duluan gitu. Oh tadi ini contohnya up counter Pak. Up counter. Kalau down counter nggak jalan ini. Karena dia akan ngeriset duluan. Setelah ini kan, ini tak hapus ya. Setelah ini kan 0, 1, 0, 0, 1 kan. Setelah itunya 0, 1, 0, 0, 1, 1. Nah, posisi ini loh. Ini kan ada semua ini. Nah, belum nyampe sini kan sudah keriset kalau down. Iya kan? Ini sudah keriset duluan. Tapi kalau up counter bisa dia. Gitu. Berarti rangkaian untuk down counter make yang 6 input NAND gitu ya? Meskipun up counter sebenarnya amannya pakai itu. Gitu ya. Misalnya, berarti mau up mau down pakai 6 itu aman. mending pakai 6 itu. Ini 6 kan? 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Nah, tinggal sekarang nggak N ya. Kalau saya mau ini ya berarti ini A sampai F ya. Berarti B ya. Ini A, B-nya saya kasih gini. Sama E. Kalau NAND ya ini gini. Nah, tinggal node-nya aja posisinya di mana. Ini langsung. Mau up atau down pakai 6 bit 6 input NAND ini oke gitu. Tinggal pindah node-nya aja posisinya kan. Baik, Pak. Terima kasih. Jelas ya? Jelas. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, kalau tidak ada, saya akhiri sampai di sini. Silakan kalian dalam proses pengerjaannya mau tanya di grup ya, biar teman-teman yang lain bisa mendapatkan ilmunya juga dari apa yang kalian tanyakan. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.